Selamat datang kembali. Keamanan cyber ini rasanya ada di mana-mana ya diskusinya sekarang. Betul banget. Banyak sekali yang tertarik, tapi juga bingung gimana sih cara mulainya? Apalagi kalau, katakanlah, membidik tahun 2025 gitu. Iya, pertanyaannya selalu itu ya. Nah, untuk Anda, nih, kami sudah menggali sebuah percakapan yang menurut saya menarik banget antara John Hammond, mungkin Anda kenal dari dunia edukasi cyber, dia juga praktisi di Huntress, Oh, John Hammond, iya tahu. sama The Bearded IT Dad. Tujuan kita hari ini, menyaring wawasan paling berharga dari obrolan mereka. Soal pola pikir, keterampilan, terus gimana nembus dilema pengalaman itu. Yang klasik banget itu ya. Iya kan? Sampai tren ke depan. Biar Anda bisa lebih, pede gitu melangkah di bidang ini. Oke, menarik. Dan salah satu hal pertama yang John Hammond tekankan itu mungkin agak beda ya dari yang biasa kita dengar. Gimana tuh? Ini bukan melulu soal punya sertifikat seabrek atau nguasain daftar tool ini itu, bukan itu intinya kata dia. Justru itu yang bikin saya penasaran. Hammond bilang fondasi utamanya itu pola pikir. Dia ngomongin pentingnya kita bisa melihat secara nyata gitu loh. Melihat maksudnya? Merasakan langsung semangatnya, rasa ingin tahu yang gede banget, ambisi seseorang buat terus belajar, nyoba-nyoba, main-main sama teknologi, dia pakai istilah seeing is believing. Jadi bukan klaim di CV aja. Oke. Jadi nunjukin gairahnya itu ya, bukan cuma ngomong. Tepat. Gimana Anda menunjukkan gairah itu? Tepat sekali. Gairah atau passion ini krusial karena, ya jujur aja deh, keamanan siber itu bidang yang, intens. Intens banget ya kayaknya. Betul, kayak yang disinggung Dakota, The Bearded IT Dad, itu tanpa ketertarikan mendalam, resiko burnout, kelelahan mental itu, wah, nyata banget. Iya kebayang sih. Kalau Anda emang enjoy prosesnya, mecahin teka-teki, belajar teknologi baru, nah tantangannya jadi lebih kayak, main game seru gitu, bukan beban. Iya, jadi lebih ringan ya hadapinya. Iya, ini bantu Anda bertahan jangka panjang, nggak cuma mikirin, oh gajinya gede, gitu. Oke. Jadi passion dan pola pikir itu kunci nomor satu ya. Tapi, nah ini dia, kita langsung nabrak tembok klasik nih. Haha, udah bisa nebak nih pengalaman kerja ya. Betul. Lowongan entry level minta pengalaman 3-5 tahun. Ini kan gimana ya, paradoks gitu. Gimana dapat pengalaman kalau kerjaan pertama aja belum dapat? Iya. Itu bikin frustrasi banget sih emang. Rasanya ini bikin banyak orang mundur duluan deh sebelum nyoba. Nah, ini dilema yang umum banget dan John Hammond punya beberapa perspektif menarik soal ini. Ada jalur tradisional ya buat bangun pengalaman awal. Kayak gimana tuh contohnya? Ikut kompetisi Capture the Flag atau CTF online. Aktif di komunitas Discord, forum siber gitu. Jadi relawan di konferensi keamanan. Oh oke. Itu buat nambah portofolio dan jaringan ya berarti? Betul, itu semua bagus. Tapi dia juga realistis kan? Iya, dia ngakuin juga kalau cara-cara itu butuh investasi waktu dan energi yang lumayan ya. Banget. Nggak semua orang punya kemewahan itu. Apalagi kalau udah kerja atau punya komitmen lain. Benar juga sih. Makanya, perspektif keduanya ini lebih ke cara mandang persyaratan kerja itu sendiri. Dia nyaranin, anggap aja deh daftar panjang kualifikasi itu kayak daftar harapan perusahaan. Wish list gitu ya. Iya, atau nilai tambah, bukan harga mati. Jangan sampai daftar itu bikin Anda, aduh nggak jadi ngelamar gitu. Jadi jangan terlalu terpaku di situ ya. Ingat aja, hampir pasti bakal ada on-job training. Soalnya kan tiap perusahaan punya lingkungan, tool, prosedur yang ya unik, beda-beda. Nah, Dakota juga nambahin semangat yang sama kan. Dia bilang, kalau Anda ngerasa cocok, mungkin 50-70% lah sama kualifikasi. Atau bahkan kalau cuma tertarik banget dan yakin bisa cepat belajar. Coba aja. Kirim aja lamarannya. Iya kan? Skenario terburuknya ya ditolak. Nggak rugi apa-apa. Betul. Tapi ada nggak sih resiko dianggap nggak serius kalau kualifikasi kuncinya benar-benar belum ada? Gimana tuh nyiimbangin optimisme ini? Pertanyaan bagus. Tentu perlu realistis juga ya. Kuncinya mungkin di gimana Anda nyampein potensi Anda di lamaran. Maksudnya? Kalau ada kualifikasi kunci yang kurang, coba tunjukin bukti nyata. Anda lagi aktif belajar itu atau punya proyek pribadi yang nyambung. Oh, jadi ada buktinya gitu ya? Iya, dan jangan lupa satu hal, kadang deskripsi pekerjaan itu, ya ampun, hasil salin tempel tim HR aja, nggak 100% akurat sama kebutuhan tim teknisnya. Hahaha, sering kejadian tuh kayaknya. Makanya, coba baca di antara baris.
Fokus ke inti perannya apa, jangan sampai Anda malah nge-gatekeep diri sendiri, nggak ngelamar gara-gara syarat doang. Bicara soal bukti nyata nih, pengalaman John Hammond sama kanal YouTube-nya itu contoh kuat banget ya. Oh ya, itu keren sih. Dia nggak cuma bilang dia bisa, tapi dia nunjukin. Lewat demo langsung, live coding, bagi-bagi proyek. Ternyata, itu jadi portofolio hidup yang buka banyak pintu karir buat dia. Nah, itu dia. Show, don't just tell. Persis. Ini poin fundamental banget. Jadi, wawasan kuncinya gini deh. Proses belajar Anda itu portofolio Anda. Proses belajarnya jadi portofolio. Menarik. Iya, dokumentasiin apa yang Anda pelajari. Bahkan gagalnya, susahnya, itu berharga banget loh. Nggak usah langsung bikin video YouTube kalau belum nyaman. Terus gimana dong caranya? Bisa mulai nangis ringkasan di LinkedIn soal konsep baru yang Anda paham, bikin tutorial kecil di blog pribadi, atau bagi skrip sederhana di GitHub, kasih penjelasan fungsinya. Contohnya? Misal, coba analisis sederhana sampel malware di lingkungan aman ya, tentu aja. Terus tulis temuannya. Atau bikin skrip Python kecil buat otomatisasi tugas keamanan dasar. Oke, jadi lebih ke aksi nyata dan dokumentasinya ya? Betul. Ini nggak cuma bantu orang lain, tapi secara aktif ngebuktiin semangat dan kemampuan Anda ke calon bos. Seringkali lebih meyakinkan dari sekedar satu baris di CV. Ingat kata orang bijak, cara terbaik belajar ya dengan nyoba ngajarin. Bener banget. Nah, tantangan lain nih, banjir informasi. Di keamanan siber, rasanya tiap hari ada berita baru, celah baru, teknik baru. Gimana caranya kita, apalagi yang baru mulai, nyaring ini semua tanpa, kewalahan gitu. Iya, itu masalah klasik juga ya. John Hammond sendiri ngaku punya shiny object syndrome, gampang tergoda hal baru yang keren. Dia punya strategi yang cukup praktis sih. Pertama, dia ngandelin beberapa sumber berita teknologi terpercaya. Dia nyebut Bleeping Computer sebagai salah satu contohnya. Oke, sumber terpercaya. Terus? Kedua, dia masih mantau platform kayak Twitter, X. Soalnya di sana banyak praktisi Blue Team, tim bertahan, sama Red Team, tim penyerang simulasi, bagi-bagi wawasan teknis terkini secara real time. Jadi masih relevan ya Twitter X buat itu? Wasi banget, buat info cepat. Tapi yang paling penting nih, kayaknya, adalah dia nyoba buat fokus. Fokus ya kuncinya? Iya. Dia sadar nggak bisa ngejar semua objek berkilau itu, jadi dia prioritasin topik yang emang beneran menarik minat pribadinya dan relevan sama kerjaannya sekarang. Ini mekanisme pertahanannya biar nggak burn out. Masuk akal. Biar nggak capek sendiri ngejar semua ya? Tepat. Ini ngarah ke wawasan penting lainnya. Temukan niche atau spesialisasi Anda. Jangan jadi Pokemon Master. Haha, Pokemon Master. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak usah ngincer buat nguasain semuanya di keamanan siber. Itu mustahil dan ya ampun, capek banget. Bener juga. Mending dalami satu atau dua area yang emang Anda nikmatin banget. Entah itu keamanan cloud, analisis malware, respons insiden, atau keamanan aplikasi. Fokus ini bikin belajar lebih terarah, lebih sustain. Kayak kata Hammond, santai aja. Nggak apa-apa nggak tahu segalanya. Jadi mending dalam di satu area daripada dangkal di banyak area ya? Seringkali gitu. Kedalaman itu lebih berharga. Saya rasa banyak di antara kita yang ngerasain itu ya, saking banyaknya hal baru yang menarik di dunia teknologi. Setuju banget. Selain tantangan nyaring informasi tadi, teknologi baru juga terus muncul kan. Salah satu yang paling ramai dibicarain tentu aja kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI lagi ya. Gimana pandangan para ahli nih soal peran AI dalam kerjaan keamanan cyber sehari-hari? Ini ancaman atau justru peluang nih? Pandangan Hammond soal AI ini sangat pragmatis menurut saya. Dia lihat AI sebagai alat bantu yang luar biasa. Alat bantu ya? Bukan pengganti? Iya, bisa percepat coding, kasih perspektif kedua pas analisis data keamanan, atau bahkan bantu rangkum laporan insiden. Tapi, nah ini penting, dia sangat nekenin pentingnya human in the loop. Campur tangan manusia tetap krusial. Menarik ya, AI dilihat sebagai alat bantu. Tapi kan kemampuannya belajar cepet banget tuh. Nggak ada risiko AI justru lebih teliti dari manusia dalam deteksi pola anomali misalnya? Di titik mana persisnya kelemahan AI kayak halusinasi yang Anda sebut tadi, jadi lebih bahaya daripada potensi human error dalam analisis keamanan? Itu pertanyaan yang relevan banget. Kelemahan utama AI saat ini ya potensi halusinasi itu. Halusinasi AI? Iya, AI bisa hasilin output yang kedengerannya logis banget, meyakinkan, tapi sebenarnya salah atau nggak berdasarkan fakta. Wah, bahaya itu di keamanan. Banget. Keputusan berdasarkan info salah bisa fatal akibatnya. Disinilah keahlian manusia masuk.
buat verifikasi, kasih konteks, bikin penilaian kritis berdasarkan pengalaman dan pemahaman domain yang dalam. Sesuatu yang AI belum punya sepenuhnya. Jadi AI bisa teliti di tugas spesifik, tapi belum bisa gantiin intuisi dan penilaian strategis manusia ya? Kira-kira gitu. Menurut Heman, AI belum akan ngubah lanskap pekerjaan secara drastis dalam waktu dekat. Masih perlu validasi manusia yang kuat. Dakota juga sepakat kan ya? Dia pakai AI buat efisiensi, misal bikin kerangka awal laporan, tapi proses verifikasi sama analisis akhir tetap dia yang lakuin. Nah, itu dia. Jadi AI sebagai asisten, bukan pengganti otak kita. Keahlian Anda tetap jadi filter utama. Oke, paham. Persis, AI percepat tapi nggak gantiin pemahaman dan tanggung jawab profesional. Nah, ini ada cerita dari medan perang nih, yang dibagikan John Hammond. Studi kasus nyata tentang hadapi Advanced Persistent Theft atau APT. Wah, seru nih kayaknya. Cerita ini benar-benar kasih gambaran gamblang, tantangan di lapangan tuh kayak apa sih? Oke, mari kita bedah nih pelajaran dari kasus ini. Jadi tim Hammond bantu sebuah organisasi riset, mereka nanganin isu sensitif terkait hubungan luar negeri. Oke, target penting berarti ya. Banget. Mereka nemuin ada implant gampangnya. Software mata-mata yang udah nyangkut di sistem target. Implant ini canggih, nyamar jadi file biasa kayak Google Drive gitu. Nyamar ya? Iya, dan pakai teknik steganografi. Itu loh seni nyembunyiin data rahasia di dalam file lain kayak gambar. Biar komunikasinya nggak gampang kedeteksi. Dan yang bikin merinding, Apa tuh? implant ini udah aktif setahun penuh tanpa ketahuan. Setahun gila, tujuannya apa? Murni spionase. Nyuri file, mantau aktivitas browser, rekam ketikan atau keylogging. Serangannya juga terarah banget ke satu individu kunci di organisasi itu, yang perannya penting dalam hubungan internasional. Wah, ciri khas EPT banget ya. Sabar, persisten, fokus. Betul. Oke. Implant canggih, target penting, durasi lama, pasti cara masuknya juga super canggih dong. Eksploitasi zero day atau apa lagi tuh? Nah, disinilah ironi terbesarnya. Setelah ditelusuri sampai ke akar, metode infeksinya ternyata email phishing yang relatif standar. Serius, phishing, bukan teknik peretasan tingkat dewa. Bukan, pelaku pakai rekayasa sosial, nyamar jadi jurnalis, bangun hubungan baik lewat email, minta target isi kuesioner wawancara. Oh, bangun kepercayaan dulu ya? Iya, abis itu pelaku kirim email lagi, bilang ada revisi, terus melampirin dokumen Word berbahaya. Dokumen ini diproteksi password. Biar lolos antivirus ya? Tinter, trik biar lolos pemindaian otomatis. Nah, pas target buka dokumen pakai password yang dikasih, muncul peringatan standar Microsoft. Klik enable editing sama enable macros buat lihat konten. Dan targetnya ngeklik. Ya ampun, jadi semua kerumitan APT, mata-mata setahun, target sensitif, itu semua awalnya dari satu klik enable macros yang sering kita anggap remeh. Persis, gila kan? Ini benar-benar pengingat keras soal pentingnya dasar-dasar keamanan ya. Rasanya kayak peretasnya bilang, tolong dong jalanin malware saya ya, klik ini. Gitu. Iya, kayak gitu kesannya. Jadi wawasan kunci ketiga dari sini, serangan paling canggih pun seringkali bergantung pada kegagalan pertahanan paling dasar, manusia. Manusia lagi ya ujungnya. Ini nunjukin betapa krusialnya pelatihan kesadaran keamanan yang efektif dan berkelanjutan. Buat semua orang di organisasi, bukan cuma tim IT, jangan pernah remehin fundamental. Cerita yang bikin mikir ulang ya, sekaligus agak ngeri juga lihat betapa gampangnya celah dasar dieksploitasi. Kalau gitu, ngelihat ke depan nih, gimana caranya biar kita tetap relevan di bidang yang berubah terus ini? Apa tren masa depan yang disorot John Hammond? Hammond ngelihat ada pergeseran besar. Kalau dulu fokus banyak ke malware di endpoint kayak komputer atau server gitu ya. Iya, biasanya kan gitu. Nah, sekarang medan pertempurannya makin geser ke cloud. Dan yang lebih spesifik lagi, keamanan identitas atau identity security. Keamanan identitas? Bisa dijelasin dikit lagi nggak? Apa maksudnya tuh? Intinya sih fokus ke gimana kita buktiin siapa diri kita pas online, itu authentication, dan apa aja yang boleh kita akses, itu authorization. Oke, login dan hak akses gitu ya? Betul. Serangan sekarang banyak nargeting cara kita login, nyoba bobol multi-factor authentication, MFA itu loh, lapisan keamanan ekstra pas login, atau ngambil alih akun di layanan software as a service, SaaS,
yang saling nyambung. Contohnya kayak apa tuh? Kayak Microsoft 365, Google Workspace, Slack, atau platform cloud kayak AWS, Amazon Web Services. Jadi, karena layanan ini nyambung, kalau satu akun bobol, dampaknya bisa merembet kemana-mana gitu. Tepat sekali. Peretas bisa loncat dari satu layanan ke layanan lain begitu berhasil nguasain satu identitas digital kunci. Wah, serem juga ya efek dominonya. Makanya, ngamanin identitas ini mastiin cuma orang yang tepat yang bisa akses data yang tepat jadi krusial banget. Rekomendasi Hammond jelas, kalau Anda mau punya keahlian yang dicari banget di masa depan, Gimana? pelajari dan dalami identity space ini. Gimana ngelola akses, deteksi anomali login, ngamanin protokol autentikasi modern. Ini jalur karir yang menarik ya. Mungkin nggak seglamor peran kayak pentester gitu di mata sebagian orang. Mungkin, tapi jelas fundamental banget dan permintaannya bakal terus naik seiring adopsi cloud. Masuk akal banget. Betul sekali. Keamanan identitas itu fondasi kepercayaan di ekosistem digital kita. Oke. Mari kita tarik benang merahnya nih. Dari eksplorasi kita berdasarkan percakapan John Hammond dengan The Bearded IT Dad ini. Ada beberapa prinsip inti yang kayaknya bisa Anda pegang ya. Pertama, Gairah itu bahan bakar utama, jadi terus pupuk rasa ingin tahu Anda. betul. Kedua, lihat persyaratan kerja sebagai daftar harapan, jangan biarkan itu membatasi Anda secara prematur. Iya, jangan minder duluan. Ketiga, proses belajar Anda adalah portofolio Anda. Tunjukin apa yang Anda kerjakan dan pelajari. Show don't tell ya. Keempat, Fokus pada niche Anda biar nggak burn out dan bisa bangun kedalaman. Jangan jadi Pokemon Master tadi. haha ya ingat. Kelima, gunakan AI secara kritis, manusia masih pegang kendali. Keenam, jangan remehkan fundamental. Kesadaran keamanan dasar itu vital, kayak kasus APT tadi nunjukin. Dan ketujuh, arahkan pandangan ke masa depan, kayak pentingnya keamanan identitas di era cloud. Nah, lengkap tuh. Diskusi ini kami rancang khusus buat Anda ya, menyajikan perspektif praktis dari mereka yang udah berperang di lapangan. Tujuannya adalah ngasih peta dan kompas buat Anda navigasi langkah awal atau selanjutnya di dunia keamanan cyber yang ya kompleks tapi juga penuh peluang ini. Semoga membantu ya. Sebagai pemikiran penutup nih, mari kita balik bentar ke ironi kasus APT tadi. Gimana serangan canggih bisa gagal oleh kesadaran dasar, tapi malah berhasil karena kelalaian dasar manusia? Iya ya. Pertanyaan reflektif buat Anda. Mengingat hal ini, satu langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini buat memperkuat benteng pertahanan manusia, human firewall, baik pada diri Anda sendiri, maupun mungkin di lingkungan terdekat Anda, entah itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan dan yang penting diimplementasikan ya. Demikian penelusuran kita kali ini. Semoga wawasan dari John Hammond dan The Bearded IT Dad ini memberi Anda inspirasi dan arah yang jelas dalam perjalanan Anda di dunia keamanan cyber.